ketemu lagi dengan Supis Nobil di acara Laponnya, Laporan Aktor Aktris on Location. Saya dan tim lagi bermain di markas Matalang. Tiba-tiba ketemu dengan artis senior yang laris manis kayak kacang goreng. Beliau adalah Mbak Yati Surah. Halo, apa kabar Mbak? Baik. Mbak Yati, ketika orang artis angkatan Mbak Yati jungkir balik nyari peran, tapi Mbak Yati ini hampir 1 bulan ini saya liatin launching film, syuting. Gimana masih bisa laris manis kayak gitu? Yang pertama-tama sih aku syukuri ya. Ya. Terus akhirnya menjadi sebuah kesimpulan buat aku pribadi. Karena banyak yang tanya, kayak kemarin malam lah, semalam ya. Yeah. Semalam aku promo lorong kosong. Terus kok mbak lagi gitu. Artinya aku bilang, aku dirut. Apa itu? Terus apa sih dirut? Dikit tapi rutin ya, 2 scene, 3 scene, syuting sehari 2 hari gitu. Mbak, kalau artis nama besar kadang-kadang kan nggak mau kalau nggak peran pembantu utama atau peran utama. Kalau Mbak, ya tadi dirut tadi diambil Mbak. Ya, kita pekerjaannya sudah di sini. Yeah. Artinya memang cari uangku di sini. Jangan sampai kita dibawa jauh-jauh kemana-kemana, seminggu bayarannya nggak sampai 2 juta. Nah, gitu. Itu kan nggak menghargai. Yeah. Sama aja meremehkan. Artinya kita bukan mata duitan, tapi paling tidak hargai dedikasi kita di dunia film. Itu aja sih. Gitu ya? Jangan sombong, nggak perlu duit, nggak tahu dia makan duit orang, kan repot. Iya. Mbak Yati, di dunia film kan cukup panjang nih Mbak. Ceritanya gimana sih Mbak? Kok bisa dengar Mbak dulu pekerja di BUMN paling kaya Pertamina, tiba-tiba selingkuh ke dunia film. Gimana ceritanya Mbak? Ya kan kebetulan kalau zaman dulu itu tahun 70-an, bapakku XL Nusa, terus dia pensiun, katanya bisa masuk anaknya. Karena waktu itu aku baru lulus SMA sih. SMA, terus masuk nih gitu. Nah, di tengah perjalanan kerja di El Nusa, aku suka nyanyi, kalau istilahku si Asbun ya, asal bunyi. Nyanyi di Ancol, terus sama Ria Irti. Tahu ada yang foto di majalah, tahu dipanggil sama Pak Sutradara. Terus ditanyain, mau kamu main film? Waduh om, aku belum tahu. Terus dikasih tahu gana gini, aku coba. Saya ini kontrak lah. Sampai dikasihkan peluang untuk belajar di IKJ. Ya institut yang banyak lah masuk sana. Cuman tidak secara struktural aku mahasiswa, tapi diberikan peluang untuk belajar di sana. Terus tahu-tahu ya terus. Akhirnya setelah hampir 2 tahun aku syuting, walaupun ya itu yang tadi aku bilang dirut, tidak harus peran utama, toh peran pertama juga peran pembantu. Dalam arti pembantu tuh bukan peran utama, peran utamanya si A. Tapi aku sebagai anaknya majikan, kan gitu, itu peran pembantu juga. Jadi aku terima aja. Nah, itu yang aku lakukan dengan rasa syukur sih, dan mau belajar. Mbak, kalau dulu kan saingan nggak banyak, lebih mudah gitu ya. Terus apa sih meyakini bahwa ini aku bisa acting gitu sehingga sampai kejebur gitu loh Mbak? Waktu itu apa Mbak? Sebetulnya sih aku nggak pernah ngerasa bisa acting. Iya makanya nggak pernah bisa merasa. Cuman aku ingetin waktu di tes Pak Sutradara itu gini acting gini. Jadi ada istilah almarhum nih sutradaranya. Siapa Mbak? Frankie Roempande. Wah, Frankie Roempande. Nyabas aku. Iya. Ya, John Casman banyak lah. Iya. Ya. Terus tahu-tahu kamu tuh acting harus melupakan dirimu. Iya. Sebenarnya acting itu seperti beneran, tapi nggak bener-bener. Gitu. Waduh, kan bingung. Nah, terus gimana cara menerjemahkan itu? Soalnya aku tanya, maksudnya gimana sih mas? Aku manggilnya mas waktu itu masih Mas Tok ya, waktu itu Frankie Roempande aku panggil Mas Tok. Iya, kok sih beneran gini.
Tapi kan aslimu kan nggak gitu. Nah, dari situlah sambil berjalan dapat satu lagi kesimpulan yang Tuhan kasih di hatiku, bahwa kita itu harus melupakan diri kita siapa, tapi peran itu siapa. Jadi jangan mentang-mentang misalnya aku kaya raya, pakai Mercy, turun mobil yang keren-keren dan pokoknya nggak pernah susah. Tapi tahu-tahu perannya harus susah. Misalnya kita harus lupakan aslinya kita orang kaya raya. Karena sesuai peran itu. Dari sanalah aku belajar. Pertama film apa Pak judulnya? John Casmadi, Kisah Cinta. Yang kedua Inem Plan Seksi. Honornya berapa pertama? Honor pertama berapa? 150.000 Tahun? 75. 75 gede banget ya, udah gede. Masa sih? Terus buat apa Pak? Mbak Yati? 1.500 dulu. Mungkin karena adikku banyak, aku kasih mama 120 atau 130 lupa. Karena aku cuma minta 20.000, mau ngajak teman-teman sekolah itu makan mie gondang dia. Oh gitu waktu itu ya. Terus gitu ya. Terus film berikutnya apa Pak? Film berikutnya kebetulan aku dapat peluang yang mungkin sampai sekarang orang masih ingat karena itu true story. Dulunya namanya Sung Kuning, tapi sekarang menjadi Perawan Desa. Perawan Desa. Mbak Yati dengar pernah dapat piala Asia Pasifik ya? Itu film apa Pak? Ya di Perawan Desa itu. Perawan Desa ya? Perannya seperti apa? Kejadiannya kan seorang anak umur 17, ibunya sakit yang biasa menjual telur. Dari Godean ke Jogja. Naik bis. Tapi karena semangat anak ini sampai lupa sampai sore. Yang ternyata sore itu tidak ada bis. Sudah nggak ada, pokoknya maghrib mau maghrib nggak ada bis. Akhirnya ya namanya orang desa kan biasa jalan kaki. Nah saat jalan kaki itulah saya diculik oleh, kalau kejadian benernya 7 atau kalau nggak salah, tapi di filmku cuma 4 orang. Terus aku diculik, diperkosa, diambil uangnya, terus dibuang ke sawah. Yang disyukuri, dan mungkin saya juga kurang tahu, Mbak Sung Kuningnya apa masih hidup atau enggak, dia nggak mati. Ya, seperti saya di peran itu juga tidak mati. Dengan tertatih-tatih, cuma punya uang ada di kutak nenek-neneknya itu, cuman berapa rupiah. Pak anterin Pak ke Jalan Patuk karena kejadian Jogja. Ya si bapaknya tadinya nggak mau. Aku cuma punya uang sini terus pingsan, jadi akhirnya dianterin. Oh gitu ya. Terus waktu itu di Korea dapat piala festival film Asia Pasifik. Enggak di Korea, di Bali. Di Bali. Oh di Bali. Karena waktu itu festival Asia Pasifik tahun 80 dari Jogja terus ke Bali. Oh gitu ya. Terus gimana Mbak kesannya Mbak dapat piala bergengsi tingkat Asia? Aku belum merasa apa-apa dalam arti apa ya, karena memang lagi nongkrong-nongkrong ya sebagai anak baru kan biasa. Tidak pernah ada rasa bagaimana. Jadi tahu-tahu dipanggil. Kamu tuh dipanggil ke depan. Ngapain sih? Katanya menurut mereka pemain berbakat. Karena otodidak tuh. Gitu. Katanya begitu. Trofi buat Mbak Yati apa sih? Piala buat Mbak Yati? Buat aku sih sebetulnya ada istilah, ada temanku tapi masih hidup sekarang. Ya piala kan nggak bisa ngasih duit ya, katanya gitu. Saya bilang kenapa sih harus duit? Kenapa piala itu untuk mendorong bahwa kita diakui, kan gitu. Jadi jangan anggap semua itu duit. Toh kalau kita mati juga nggak apa-apa. Itu aja sih. Jadi aku berterima kasih dengan perjalananku itu, berarti kan aku diakui. Lepas dari kalau soal orang pinter atau bukan. Bukan itu. Waktu yang memproses kita menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dari hari ini, besok harus lebih baik. Selama 50 tahun berkarir, ya kan? Apa aja sudah didapetin Mbak? Piala FFA itu 80.
Terus 2013 yang kebetulan ayahku pas meninggal juga Oktober, tapi festival Indonesia itu November dan saya juga lagi syuting di Bali. Almarhum Sis NS, lu sombong amat sih, pulang, ada apaan sih sis, aku gitu. Lu dapat apa, aku bilang gitu. Nah ya gue lagi syuting, bukan lagi main ke Bali. Terus akhirnya pas pulang baru sampai airport, baru tuh waktu itu masih BBM. Bling, waduh, oh aku dapat. Akhirnya diambil karena itu karya MD kalau nggak salah. Mungkin itu sinetron mungkin ya. Mungkin ya, saya juga lupa ingat apakah film atau sinetron. Terus diambil sama Pak Mano. Gitu. Mbak Yati, orang kan kadang-kadang jaga penampilan. Mbak Yati dengan mahkotanya justru dibiarkan putih, Bang. Banyak orang yang protes, kenapa sih tidak di cat dan sebagainya? Kok Mbak Yati nyaman dengan apa ini jualannya gitu? Enggak juga sih tadinya. Saya hanya gini loh. Walaupun kan aku hampir 40, umur 40 baru udah putih kan. Terus banyak orang suruh pakai wig lah. Aduh enggak deh, panas. Satu. Kedua, aku agak tomboy memang dalam arti tidak pesolek. Terus adikku banyak, 8. Buru-buru ngurusin diri sendiri gitu kan. Jadi udah apa adanya. Terus akhirnya disitulah pengalaman lagi dan ambil kesimpulan, aku mau acting kalau dibayar. Tapi kalau hari-hari aku nggak mau acting. Siapa yang mau bayar? Mbak, dengar maaf nih, apa yang dihasilkan dari film tidak untuk diri sendiri, tapi juga berbagi untuk keluarga. Benar nggak sih? Ya itu, walaupun belakangan saya mencoba bukan pelit ya. Karena biar sekandung, kan mereka juga manusia yang kita tidak tahu hatinya bagaimana. Jadi saya harus mencintai dan menyayangi diri sendiri. Jadi sekarang kalau apa-apa bukan pelit, tapi saya kumpulkan untuk diri saya sendiri, terutama kesehatan. Selagi Tuhan masih kasih umur, kan rasa syukur saya dengan menjaga kesehatan saya gitu. Mbak sebagai seorang aktris kan Mbak punya karisma ya. Dengar wah banyak yang ngincar nih. Dengar sudah berapa kali menikah, bener nggak sih gitu? Bener sih. Banyak yang ngejar-ngejar Mbak Yati gitu. Kayak maling dong gue dikejar. Gitu. Gitu. Kan banyak yang tanya. Enggak sih. Aku gini, ini aku dari dulu siapapun yang wawancara, aku tidak mau masuk ke ranah pribadi dalam arti pekerjaanku untuk semua orang. Tapi proses di dalam pribadiku biarlah punya aku sendiri. Jadi mungkin bisa 10 kali, 1000 kali aku kawin. Jadi nggak ada yang tahu. Iya. Tapi bener ya, udah pernah menikah ya? Sudah pernah lah. Ya. Jangan sampai curiga ya. Mbak, ke depan apa lagi sih Mbak yang ingin Mbak karyakan di film Mbak? Masih ada obsesi besar nggak? Kalau di film aku kadang-kadang sedih melihat teman-teman yang mendapat kepercayaan dari mereka-mereka yang punya uang untuk membuat sebuah film. Nah, ada dua soalnya. Kita membuat karya itu komersil kah? Atau mau memberikan kepada generasi penerus bahwa sejarah kebenaran harus ditumbuhkan. Berarti kan itu biaya pemerintah. Kalau biaya pemerintah berarti nggak ada timbal balik, ya kan? Justru kita harus sebarkan ke seluruh Indonesia. Tapi kalau namanya komersil, harus betul-betul secara konsep, bahasa kerennya desain produksi, kayak apa. Dan kedua, jangan orang menginvest buat kepentingan pribadi. Susah kalau kayak gitu. Terus gue yang kayak gue lo yang punya duit, waduh capek deh. Itu yang saya sedihkan. Dan makanya sekarang saya di siapapun yang menjadi teman saya di dalam bermain, walaupun mungkin anak-anak baru kali itu, saya juga nggak pernah ngajarin. Tapi kalau dia tanya paling saya kasih tahu. Karena pada saat syuting yang punya hak kan sutradara. Harus hargai itu ya. Nah, jadi saya hargai dan bukan ranah saya itu kan. Gitu. Tapi bagaimana dia nyaman bekerja sama saya, ya saya sikapi aja.
Mbak kan tidak muda lagi. Ini kayaknya, tapi ini filmnya tawarannya beruntun. Ini gimana cara menjaga stamina, Mbak? Satu ya rasa syukur gitu loh. Iya gitu. Kedua ya bukan kita pengen cantik kurus enggak, itu cantik nomor sekian. Kalau mau cantik endorse banyak amat. Iya. Cuman ya saya kembali, saya kan punya yang kita yakini lepas dari iman kita apapun, semua yang dari Tuhan kita harus syukuri. Seperti juga mungkin talenta saya bukan karena kemampuan saya jago lah, enggak, tapi ini proses. Itu yang membuat saya kaya ya karena pengalaman saya sudah panjang gitu. Jam terbang kalau kayak pilot. Gitu ya. Tapi maaf Mbak, setiap peran yang ditawarkan gimana proses pemilahannya Mbak? Oh ini harus saya ambil, oh ini. Itu tapi kembali kepada rezeki sih. Rezeki nggak akan ketuker. Dan sering kali sih kadang-kadang namanya manusia ya. Ada juga yang kamu kenapa nggak jadi ikut situ? Ya nggak tahu tuh, gitu kan. Loh, kamu nggak tahu ya? Dia gini-gini. Aduh, biar aja lah, gue sih percaya sama Tuhan. Kalau belum rezekiku, aku syukuri. Juga kalau udah rezekiku ya tetap disyukuri. Karena aku percaya ke Tuhan nggak tidur. Jadi karena pembelajaran keikhlasan itulah mungkin. Dan tidak gampang. Nah kalau saya dandannya sekarang kayak gini, apa-apa. Nggak mau repot. Beli skincare mahal. Iya. Itu Mbak, terus Mbak, seringkali artis udah punya nama, apalagi dapat piala, itu seringkali pasang harga Mbak. Honor buat Mbak Yati seperti apa? Kalau itu aku kebetulan akhir-akhir ini aku pakai manajer. Karena aku orangnya nggak tegaan, apalagi kalau temen. Harga temen cengli. Iya. Pernah kan gitu? Sering, bukan pernah lagi. Nggak dibayar aja sering. Terus lewat manajer. Sekarang pakai manajer. Biar tertata manajernya juga mudah. Supaya istilahnya bukan, kadang-kadang sih ada yang iseng gitu. Mak lu punya Brono? Hah? Kayak kemarin gitu ya. Iya. Jadi enggak, ini manajer gua gitu. Karena dia mudah, dia sayang aku, mau terima aku apa adanya, dan mau membimbing dan menjalankan sebagai anak lah ya. Kalau apa-apa dia, Mak ini gini kayak tadi. Ada satu PH di luar kota, menjual namaku, lalu salah satunya ada lagi anak IKJ. Mak, anak IKJ itu udah bongkar loh siapa dia. Karena dia menjual nama kita, ya kita nggak tahu maksudnya apa. Bisa saja dia bilang mau bikin film kah, tapi pemainnya suruh dimintain dulu. Tapi kan ada nama kita. Sementara aku bilang, ih, gue nggak pernah dihubungi sama PH itu kan gitu. Tahu-tahu, ya dia mah udah kebongkar, udah ngamuk-ngamuk di IG. Ya lu ngamuk aja, gitu aja. Karena memang iya gitu. Mak kalau disakiti buat Mak seperti apa sih? Ya kayak gitu kan disakiti kan ibaratnya. Memang sih nggak ada yang mau ya disakiti. Tapi kalau bukan sok tahu juga, bukan kepengen dipuji juga, mungkin itu sebuah proses anak nomor 1 mungkin ya. Jadi saya terima aja. Karena orang menipu saya, kenapa harus saya terima? Yang punya hak menghakimi kan cuma Tuhan. Iya. Itu kan nggak gampang. Untuk menerima kenyataan ikhlas itu kan gampang. Gimana prosesnya Mak untuk ikhlas? Kalau dalam Muslim kadang-kadang aku juga punya ensiklopedia Al-Quran. Aku bilang coba deh belajar al-ikhlas, belajar baca di hati. Dari pengalaman apa. Jadi ya secara imanku aku juga berterima kasih terus, bersyukur terus. Begitu ya. Mak, ini syuting yang satu PH besar, yang satu gitu kan. Ini cara bagi waktunya dan ini kan gini lah. Untuk melepas peran yang baru kita mainkan itu kan tidak gampang. Ini apalagi berdekatan, Mak. Gimana sih resep bisa memisahkan satu peran ke peran lain sehingga nggak depet, Mak? Bukan sok ya, bukan sok Tuhan ya. Habis kemana lagi? Aku selalu minta, Tuhan, aku dapat peran ini, mampukan aku untuk menjadi peran ini. Tapi tolong kembalikan kalau pekerjaan ini sudah selesai. Kembalikan aku sesuai ciptaan Tuhan. Gitu. Itu aja sih. Kan ada aktor yang sampai bertahun-tahun ke bawah peran itu terus. Cuma Mak kan gimana peran itu baru ini berdempetan waktunya gitu loh.
nggak jelang per bulan gitu, minggu kan? Itu gimana mak bisa? Ya itu sih yang aku dapetin dari perjalanan 50 tahun ini berkarir di dunia film. Itu nggak mudah ya? Mudah nggak sih Memang melepas? gak mudah. Melepaskan tiap manusia punya keegoisan. Iya. Ya. Tapi apakah keegoisan itu menguntungkan untuk dirinya sendiri kan gitu? Iya. Kalau nggak nguntungin ngapain diterus-terusin? Kan gitu. Iya. Kalau aku sih, Iya. egois juga enggak. Misalnya, kita discuss apa, merasa kita paling benar. Iya. Padahal kan yang paling benar cuma Tuhan, bukan kita. Iya, iya. Gitu, mak. Terus dengan perjalanan yang panjang 50 tahun, nggak ada keinginan untuk jadi sutradara. Kalau peluang banyak dari tahun 90. Tapi almarhum Papa W.D. Mohtar, kebetulan saya panggil dia Papa W.D. Mohtar. Ya, kalau ditawarin sutradara mau nggak lo? Enggak, Pak. Kamu kenapa nggak mau? Enakan jadi pemain. Iya, iya, iya. Soalnya, ya kan kita disuruh. Tapi kan kita disuruh bukan kayak wayang gitu. Suruh apa? Enggak juga. Kan kita punya otak, Pak. Gitu aku bilang. Begitu. Ya juga ya, gue disuruh jadi saudara nih. Lu kalau nggak mau, ya gue juga nggak mau gitu. Lucu deh. Almarhum tuh dulu bilang gitu. Tawaran jadi produser? Pernah. Tapi dalam satu produksi, dan kebetulan aku peran utamanya, tidak salah ya. Itulah yang tadi saya bilang. Tidak disyukuri ada investor ngasih uang, yang ini korupsi gini, yang ini banyak sekali. Lalu yang punya duit cuma telepon aku. Ini film kamu peran utama. Kamu mau selesai apa enggak? Dulu, saya bilang, dulu kan pakai siluloid. Siluloid itu kan kalau nggak selesai, yang ada filmnya buat trompet-trompetan kan, yang di sekolah dijual gitu loh. Kan? Gimana sih Pak? Ya saya mau karya ini jadi. Kalau soal laku kan tergantung yang di atas. Soal bagus juga tergantung ilmu sutradara. Jadi akhirnya saya bisa dibilang bukan produser sih, apa namanya, cuman pegang keuangan di lapangan, gitu. Jadi memang belum ada sih, belum ada untuk yang banyak cuma ngomong, tapi realisasinya belum ada. Kan banyak ya artis-artis sekali Mbak mencari untuk bagaimana menjadi produser, sementara ada tawaran kok Mbak, terus nggak mau terima gitu. Nah, ini kan unik juga. Ya enggak, bukan nggak mau terima juga sih. Aku cuma nggak mau, saya orangnya detail. Ini uang dari kamu ini dasarnya apa, lalu cara ngembaliinnya gimana, dan tujuannya apa. Karena film itu bisa dibilang gambling. Karena ya, jadi kalau tayang ini belum tentu juga laku. Tapi yang kita tahu ini film, aduh kayaknya film biasa-biasa aja. Tapi tahu-tahu meledak. Dia kan gitu. Makanya kembali kepada rezeki. Jadi harus tahu, cintakah kamu dengan Indonesia? Kalau dia cinta sama Indonesia, mau mendukung kita-kita yang di dunia perfilman. Cuma aku juga nggak tahu nih, apakah undang-undang perfilman udah ada di DPR? Aku belum tahu. Terutama untuk karyawan. Karena aku tahu persis karyawan itu kerjanya gila, tapi cintanya dia dengan pekerjaannya gila. Gitu loh. Mbak sebagai seorang aktris, apa masih punya obsesi besar nggak sih di usia yang sekarang? Ya, obsesi sekali sih agak sulit ya. Kenapa? Karena aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau boleh, orang-orang yang duduk, yang katanya DPR wakil rakyat ya. Tapi rakyat yang mana yang dibela? Kayaknya dia masih mikirin diri sendiri dengan bulanannya. Belum ada ininya, ada itunya, kan banyak. Memperkaya diri sendiri. Nah kalau aku makanya sebetulnya peluang-peluang itu ada. Suruh maju dari zaman 80. Nggak tahu, aku nggak suka. Sama politik nggak suka? Nggak suka. Nggak sukanya karena buat aku nggak mau menipu diriku sendiri. Ngapain? Aku kan pekerjaanku sudah menipu tanda kutip. Karena nggak pernah menjadi diriku. Itu kan menipu. Tapi tanda kutip. Karena aku nggak pernah berperan menjadi Yati Surahman, berperan menjadi si ini kan beda-beda. Itu sih. Oke, Surakone kita sudahi karena Mbak Yati mau syuting di Pangandaran. Nah, film apanya kita ikuti di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.